orang bengkel akan menangis melihat ini. Kenapa? Rata-rata orang bengkel jika motor kalian ataupun mobil kalian jika sudah tidak bisa starter ataupun yang lainnya, jadi bilang akinya tuh ganti baru. Nah, jadi kita ini judulnya orang Indonesia, jadi bukan masalah ganti barunya. Ya kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya otomatis motor kalian, mobil kalian akan diam, berhenti, tidak bisa jalan lagi. Jadi di video kali ini maksudnya aki ini masih ada harapan bisa diservis dan kita gunakan selagi kita belum mampu beli aki baru. Jadi judulnya video ini bagi kalian yang suka otak-atik dan siapa tahu aki kalian itu masih bisa diservis. Jadi rata-rata jika aki ini sudah sulak itu pasti disuruh ganti beli baru. Ya kalau memang secara garis besarnya kita banyak duit sih ya nggak masalah. Tetapi di sini kita akan mencoba. Jadi ini ada beberapa aki yang sudah suak. Ini masih mulus-mulus saja bentuknya, ini masih kinclong. Jadi penasaran apakah memang aki ini rusak. Jadi rata-rata kita sebagai orang Indonesia kan seperti itu. Apakah memang benar-benar rusak? Jadi mari kita pelajari bersama seperti apa cara nyervisnya dan memulihkan aki ini agar bisa normal kembali. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Di depan saya ini masih ada aki yang benar-benar mulus-mulus semuanya, tapi ini sudah tidak bisa dipakai. Yang katanya bengkel sudah rusak. Jadi ataupun harus ganti baru. Jadi sebelum kita ini mengganti aki baru, mari kita simak video ini. Jadi aki itu ada kemungkinan masih bisa diservis. Jadi trik pertama atau langkah awal yang harus kita tahu aki ini bisa diservis apa tidak, ini seperti ini. Jadi misalnya di sini ada aki yang sudah koit ataupun mati seperti ini. Jadi bisa dicek kita kalau menggunakan multitester. Kita akan menggunakan voltase DC, akan kita cek. Jadi rata-rata aki yang tidak bisa diservis ini karena elemennya sudah putus. Tapi jika belum putus itu masih ada harapan untuk diservis. Jadi seperti apa putus dan tidaknya elemen? Jadi di sini ada yang hitam ini adalah probumin, yang merah ini probu plus. Sama seperti di yang model-model GS seperti ini ataupun yang Toyota seperti ini ada. Sini ada kodenya ini minus, di sini plus. Nah, ini ada tambah, ada min. Nah, kita harus tahu bahwa ketika kita ukur berapapun nilai minimal aki itu sendiri, itu harus menunjukkan voltase. Nah, ini seperti 0,4 volt. Ini artinya apa? Dia masih terkoneksi antara minus dengan plus dan elemennya ini masih bagus. Cuman intinya dia sudah drop ataupun tidak sampai lagi 12 volt. Nah, kalau yang ini masih mendingan ini karena masih 12,8. Ini masih oke lah, masih bisa. Ini cuma drop mungkin. Dan juga yang ini misalnya yang plusnya jangan sampai terbalik, nanti judulnya susah dianalisa. Nah, kok angel lagi ini 12 juga, tapi ini sudah drop loh. Nah, ini 6 volt, yang ini tinggal 6,6 volt. Nah, seperti di sini berarti yang tidak bisa dipakai adalah yang 0, tadi sama yang 6 volt. Ini pasti tidak bisa dipakai. Kalau yang versi seperti ini yang masih sekitar 11 volt, 10 volt, nah, di atas 10 volt itu bisa langsung di charger. Bisa kita cas menggunakan charger konvensional. Jadi salah satu contoh ini charger aki yang di bengkel-bengkel punya. Jadi kalau tegangannya itu masih 10 volt ke atas seperti ini saya yakin dengan kita cas seperti ini, nah,
ini masih ada percikan apinya. Nah itu, walaupun sangat kecil. Nah, ini bisa dengan dengungan casnya ini melemah, artinya dia mengisi. Berbeda dengan yang sudah koit seperti ini. Anggap saja ini sudah normal. Yang seperti ini kalian tidak perlu tutorial ini, langsung di charger selesai. Kemudian yang ini hanya yang tinggal 6 volt tadi. Ini kita lihat dulu. Di sini kalau dia tegangannya ini 6 volt. Bentar. Nah, cuma 6 volt. Ini jika kita charger yang plus kena plus, min kena min, dia si charger ini tidak bergerak sama sekali, tidak ada bengungan, rasanya berat untuk bisa mengisi. Ini artinya apa ya? Ini biarpun sampai besok pun tidak akan bisa dicas. Kenapa ya? Karena itu tadi, walaupun di sini ini naik 12 volt karena setrumnya ini 12, tapi dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia sudah drop dari sekitar 10 volt ke atas. Walaupun ini 14, tapi kalau kita lepas lagi, dia akan tetap turun kembali, tidak sampai yang kita inginkan. Nah, itu akan sangat susah. Jadi yang kasus seperti ini, elemennya masih nyambung, tetapi tidak bisa di charger walaupun sudah 3 jam, tapi dipakai nanti tetap drop. Ada solusinya. Solusinya sangat mudah, yaitu solusinya adalah alat ini. Ini apa alat ini? Ini hanya butuh sebuah colokan listrik seperti ini. Kemudian di sini ada dioda sisir dan ada lampu dop 100 watt serta jepitan aki. Jadi fungsinya alat ini apa? Fungsinya alat ini untuk menaikkan tegangan dari si aki ini. Jadi logikanya seperti ini. Aki ini bisa dicas, bisa dicharger dengan cas normal itu jika tegangannya itu masih di atas 11 volt ataupun ya minimal 10, seperti itu. Jadi jika drop masih cuma 6 volt seperti 0, seperti itu tidak akan bisa di charger. Jadi kita harus bisa menaikkan tegangan aki ini, atau istilahnya memaksa naik agar aki ini sekitar 11 volt. Nah, nanti jika sudah mencapai tegangan 11 volt baru dicas menggunakan cas normal. Nah, seperti itu. Jadi solusinya ini tidak rumit, ini hanya dijepit seperti ini bagian plusnya, ini bagian min. Nah, kemudian di sini ada bola lampu dop, dan ini kita siapkan colokan listriknya. Jadi jika kita pasang seperti ini, maka filamen lampu dop itu akan menyala. Hati-hati jangan sampai terbalik. Jadi jika kita charger seperti ini, nah dia akan menyala. Dan ini tegangannya menyesuaikan dari si aki ini. Jadi jika akinya ini mulanya 12 volt, dia akan menjadi 12 volt. Nah, di sini bisa menandakan nanti sudah full tidaknya itu dari si bola lampu. Jika lampunya ini sudah sangat terang, benar-benar terang, nanti tegangan di sini sudah naik. Jadi ini sangat aman. Jadi mari kita cek dulu tegangannya berapa sih ketika kita buat charger yang model-model begini ini. Bentar, ini sangat agak nyetrum, jadi hati-hati dengan ini. Atau gini saja, kita jepit saja untuk ini agar bisa jangan terpegang, karena ini kalau terpegang bisa bahaya. Bentar. Nah, oke, itu sudah saya jepit. Kemudian kita cas lagi. Oke. Di sini kita lihat tegangannya 40,9 volt. Enggak apa-apa, aman. Akinya tidak akan meledak walaupun tegangannya 40 volt, karena sudah diseri dengan lampu 100 watt. Nah, nanti ini kita tunggu kira-kira antara 10 menit sampai 1/4 jam. Aki yang tadinya ini cuma 6 volt 7 volt itu bisa positif naik di atas 11 volt. Nah, ini kita tunggu sebentar berapa tegangannya.
Ini posisinya sekarang ini 38, nanti ini akan turun menjadi sekitar 12 volt jika sudah aki ini sudah mulai terisi secara normal. Jadi kira-kira sekitar 20 menit sampai setengah jam ini akan kita tes lagi. Ini kita matikan dulu, jadi jangan sekali-sekali pegang itu kalau belum dilepas listriknya, karena akan sangat bahaya. Oke, sudah mati seperti ini, kita lepas dan akan kita ukur apakah dia sudah mencapai sekitar 11 volt ataupun ya mungkin siapa tahu bisa mendekati 12 volt untuk aki ini. Ntar kita cek dulu. Sudah 11,4. Ini dijamin sudah bisa dicharger seperti biasa. Kenapa? Karena ini sudah melebihi batas minimalnya sekitar antara 10, sampai 11 volt. Nah ini walaupun belum ada percikan apinya. Nah, lanjut setelah ini sudah bisa kita cas menggunakan cas konvensional seperti ini. Ini bisa kita cas lagi pakai pengecas biasa. Ini dijamin sudah bisa masuk. Nah seperti ini, sambil kita tunggu kira-kira 3 jam sampai 4 jam agar bisa nanti akinya ini full ada tegangannya normal. Dan ini sudah pada jadi. Kenapa? Karena yang ini tadi yang pertama, yang kedua ini sudah saya praktekkan. Jadi dan intinya ini mantap semuanya. Yang ini sudah oke ini. Ini mulanya akinya tidak bagus, tapi lihat percikan apinya. Nah, ini sudah ada nih. Ini sudah bisa dipakai yang seperti ini. Ini tinggal di charger aja sudah jos. Apalagi yang seperti ini juga sudah saya jumper tadi dan hasilnya sangat-sangat luar biasa. Nah ini belum nih. Nah ini apinya. Nah yang seperti ini positif, aki kalian itu pasti akan sembuh. Nah sama seperti itu, nanti ini kalau sudah 3 jam pasti akinya akan bisa kembali. Jadi seperti itu cara mengatasi aki soak. Dan bagi kalian yang butuh alat ini, bentar salah ini plusnya. Kalian yang butuh alat seperti ini cara membikinnya sudah pernah saya upload di video sebelumnya. Jadi silakan kulik-kulik untuk cara charger cepat seperti ini untuk mencapai batas minimalnya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.